الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كائن المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan kehadiratnya, karena dengan rahman dan rahim Allah, kasih sayang Allah, alhamdulillah kita semua dengan berbagai kesibukan kita berkaitan dengan urusan dunia, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat di masjid yang mubarakah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan insyaallah percikan rahman dan rahim Allah sampai kepada kita semua yang selalu istiqamah menjalankan ajaran-ajaran Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentu selaku khatib, saya mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita maksimalkan dan menjermahkan nilai-nilai ketakwaan itu, nilai-nilai keimanan itu dalam perjalanan kita di dunia yang singkat ini. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada dua amal saleh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dunia ini. Pertama adalah kesalehan individual, kesalehan diri kita sendiri. Yang kedua adalah kesalehan sosial. Dalam bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas wa anfahul linnas. Sebaik-baik manusia ada manfaat kepada manusia yang lain. Ciri kesalehan individual itu harus ada pada kita, dan itu selalu dianjurkan ketika khatib naik dalam mimbar, supaya kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ada beberapa indikator kita mendapatkan kesalehan individu. Kita laksanakan seluruh ajaran agama kita dalam aplikasi kehidupan kita. Kita melaksanakan kesalehan, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan haji, melaksanakan zakat, dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan individualisasi dalam kehidupan kita, tercermin dalam kita beribadah dengan berbagai identitas kita, dengan baju yang baik dan bersih, dan lain sebagainya. Itu merupakan indikator kita sebagai individualisme dalam tauhid kita. Nah, ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita ingin berbuat baik, itu sangat amat mudah sekali. Karena perbuatan yang kita lakukan itu, kita diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah untuk kita menjadi orang yang saleh, dan mudah juga untuk kita bisa orang lain melihat bahwa kita ini adalah orang yang saleh.
Dengan kita melaksanakan haji dengan beberapa kali, orang menganggap kita yang saleh. Dengan kita laksanakan salat Jumat, laksanakan salat 5 waktu sehari, itu menandakan kita ada orang yang saleh. Tetapi apakah dalam Islam itu hanya cukup dengan kesalehan individu? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita yang kita sudah kenal dalam Islam adalah hablum minallah, melakukan komunikasi hubungan sesama dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita semua langit dan bumi. Yang kedua, tugas kita adalah melaksanakan hubungan kita sesama manusia. Kita harus membangun komunikasi, relasi yang ada pada kita dalam rangka yaitu wa takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada dua tugas yang mendasar kepada kita umat Islam sebagai makhluk Allah. Yang pertama adalah kita lakukan amar ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan secara individualis maupun kebaikan secara kolektif sosial. Ini yang harus kita bangun sekarang ini. Dan hal inilah yang menjadi dasar kita dalam melaksanakan komunikasi kita dengan sesama umat manusia. Yang kedua, yang amat sangat berat sekali adalah tauhid sosial kita. Apa indikatornya berkaitan dengan tauhid sosial kita adalah ketika ada yang tidak makan di samping rumah kita, berarti ketauhidan kita belum cukup. Ketika banyak anak-anak fakir miskin tidak mendapatkan pendidikan, maka berarti keimanan individual, keimanan sosial itu kita tidak ada. Sebab itu indikatornya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, maka marilah kita syukuri dan kita nikmati. Ketika kita syukuri nikmat Allah, insya Allah Allah akan tambah nikmat itu. Harus ini menjadi pegangan dan keyakinan kita sebagai umat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu, yakin nikmat itu dari Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, hati-hati dalam ayat berikutnya, azab Allah amat sangat pedih. Maka oleh karena itu, pertama, sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, yang harus kita lakukan adalah lakukan kesalehan individu. Bagaimana peningkatan kita, meningkatkan diri kita, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang lebih bermakna lagi, bagaimana supaya kita melakukan kegiatan-kegiatan tauhid sosial kita. Ketika di sekitar kita terdapat musibah, ketika anak-anak yang di samping rumah kita tidak makan hari itu, maka itulah menjadi kesalehan sosial kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat yang terbaik oleh Allah. Tugas amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita diberikan tugas oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, jadi sepanjang kita masih bisa melakukan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan itu.
Karena ketika Allah mencabut kebaikan itu, bahkan Allah mencabut nyawa kita, tidak bisa lagi kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka oleh karenanya sebagai umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita aplikasikan apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW. Khairun nas wa anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia itu ada manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihtisabi wal ihtisabi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbi fi qudsi. فقال تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين ولكلماتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعلم والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك العلم النافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.